Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi kita, menyertai kita, dan memberkati kita. Saudara-saudara yang saya kasih, kita mau merenungkan firman Tuhan. Ya, judul yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah datangnya pertolongan dan keselamatan. Datangnya pertolongan dan keselamatan. Roma 10 ayat 14 sampai 15, demikian firman Tuhan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kenapa saya mengangkat judul ini, datangnya pertolongan dan keselamatan. Nah, karena saya melihat saudara-saudara ya, bahwa orang sekarang butuh pertolongan dan butuh keselamatan. Ya, mereka khawatir, mereka bingung, mereka tidak punya pegangan, saudara-saudara. Ya, mereka banyak sekali sekarang ini. Mereka tahun 2022 itu seperti datang bukan disambut dengan sukacita, tetapi mereka sudah mengeluh duluan di tahun 2021. Ya, mereka butuh pertolongan, mereka butuh keselamatan, saudara-saudara. Gitu. Kita mesti melihat di level tertentu, saudara-saudara. Sekarang banyak sekali mereka kebingungan. Ya, jadi bukan hanya mereka butuh pertolongan dan bukan hanya juga butuh keselamatan, saudara, tetapi juga butuh pegangan. Gitu. Itu yang ada yang dipercaya. Nah, saya melihat saudara-saudara akhirnya banyak sekali karena mereka membutuhkan pertolongan, karena mereka membutuhkan keselamatan, ya, itu jadi kita harus memberanikan diri untuk memberitahukan tentang adanya pertolongan dan adanya keselamatan bagi mereka. Bukan hanya keselamatan di akhirat nanti, tetapi juga di dunia ini. Sebab banyak sekali kesaksian-kesaksian di gereja, orang yang berseru kepada nama Tuhan itu mereka mendapatkan jalan keluar, mereka mendapatkan keajaiban, mereka mendapatkan tentang jawaban-jawaban tentang seruan itu, saudara-saudara. Dan itu penting kita beritahukan dan penting kita beritakan, saudara-saudara. Ya, karena firman Tuhan berkata, saudara-saudara, mereka berseru kepada Tuhan karena mereka percaya. Mereka percaya kepada Tuhan karena mereka mendengar tentang Tuhan. Mereka mendengar tentang Tuhan karena ada yang memberitakannya. Mereka memberitakannya, saudaraku, karena mereka tahu bahwa itu kabar baik, maka mereka berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara, nah mari kita, saudara, memberitakan. Mari kita memberitakan tentang pertolongan. Ada pertolongan bagi masalah mereka. Ada jalan keluar, sebab Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kalau orang tidak punya jalan, Yesus berkata, aku jalan. Ya, kalau orang mereka putus asa, Yesus berkata, aku kehidupan. Kalau mereka di dalam kesalahan, di dalam dosa, Yesus berkata, akulah kebenaran. Ini perlu diberitakan, saudara-saudara. Ini perlu diperkatakan, saudara-saudara. Ya, supaya setiap kita melihat, saudara, Tuhan begitu mengasihi orang-orang. Tuhan begitu cinta orang berdosa. Tuhan begitu mengasihi mereka yang sedang di dalam permasalahan dan tidak punya jalan. Bahkan mereka mau mengakhiri hidupnya
Tuhan adalah kehidupan, Tuhan adalah jalan bagi mereka. Saudara-saudara, mari kita melihat bagaimana Tuhan bekerja bagi mereka yang membutuhkan pertolongan dan membutuhkan keselamatan. Ya, mereka banyak sekali masuk tahun 2022 dihantui dengan tidak tahu Pak apa yang mesti kita kerjakan. Tidak tahu Pak bagaimana sementara Tuhan memelihara hidup kita. Ada pemeliharaan dari Tuhan. Saudaraku, sekalipun saudaraku jalan yang kita lalui sulit, tetapi saudara-saudara, damai sejahtera itu kita punya. Tetapi mereka yang di luar, saudara-saudara, masih bingung. Ya, mereka di luar masih takut, butuh pertolongan, butuh keselamatan, saudara-saudara, dan masih mengalami kebingungan, masih mengalami ketakutan. Maka saudara, penting kita memberitakan, saudaraku, pertolongan dan keselamatan. Ya, dari ayat di atas kita bisa melihat, saudara-saudaraku, bagaimana urutan orang percaya kepada Dia, kepada Tuhan, saudaraku. Bagaimana mereka berseru kepadanya, saudaraku. Kalau mereka tidak percaya, tidak bisa, saudaraku. Bagaimana mereka percaya kalau tidak mendengar berita tentang Dia, yang menolong Dia, yang mengasihi Dia, yang mencintai Dia, yang perhatian kepada Dia. Saudaraku, ya bagaimana mereka mendengar tentang Dia kalau tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana memberitakannya kalau tidak Anda sendiri tidak mengetahui kabar baik? Ini kabar baik yang memberikan, yang mesti mereka dengar, saudara-saudara. Ya, runtutan yang mesti kita beritahukan adalah kita bawa kabar baik. Ada pertolongan bagi orang yang berseru kepadanya. Ada keselamatan bagi orang yang berseru kepadanya. Ini adalah pemberitaan yang kedua. Yang ketiga, karena diberitakan itu orang mendengar. Mungkin bukan sekali dua kali, saudara-saudara, orang mendengar. Ya, berkali-kali. Dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik. Yang keempat adalah mereka ketika mendengar, mereka menjadi orang percaya. Dan ketika mereka menjadi orang percaya, mereka dapat berseru, lalu mereka mendapat pertolongan dan keselamatan dan peneguhan bagi hidup mereka. Saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita memberitakan kabar baik. Banyak hal, saudara, kabar baik tidak harus kita kerjakan dengan agamawi kita, bukan. Malah mereka mungkin menolak, saudaraku. Tetapi kita bisa sharing kepada dia apa yang kita dapatkan saat teduh kita, saudaraku. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita, dan itu akan menjadi kabar baik jika diberitakan, dan orang mendengar akan menjadi percaya, dan orang percaya itu akan berseru kepada nama Tuhan. Saudara-saudara, saya bertemu dengan seorang yang membuat rumah makan, dan dia berkata kepada saya, Pak Pendeta, tolong saya bikinkan kursi yang ada 9 buah roh dan beberapa kata-kata motivasi. Lalu saya, saudaraku, di sandaran itu saya buat kata-kata motivasi 9 buah roh supaya orang berbicara, orang makan, mereka tahu, murah hati, be careful. Saudara, banyak sekali prinsip-prinsip di Alkitab, saudara-saudara, yang saya tulis di sandaran kursi rumah makan itu, saudaraku. Dan itu salah satu cara kita bisa kreatif, lebih kreatif untuk membawa banyak orang berseru kepada nama Tuhan. Saudara-saudara, itu adalah salah satu cara. Nah, masih banyak lagi, saudaraku, ketika kita ketemu dengan teman kita, ketika kita bertemu dengan saudara kita yang belum percaya, kita berseru, kita beritahukan kepada dia berita sukacita, ada keselamatan, ada pertolongan. Tuhan kita, Tuhan yang hidup, dia tetap membuat mujizat di tahun 2022. Mari kita berdoa.